Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Eka Herman Rosat, biasa dipanggil Eka. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Itu Kupang, Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, semester 3. Nah, pada video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah biopsikologi tentang sistem neuron, sel neuron pada bagian-bagian otak. Nah, jadi pengertian neuron adalah sel dalam sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh. Neuron berfungsi seperti kabel atau jalur komunikasi yang mengirimkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Setiap neuron memiliki bagian-bagian yang berbeda, termasuk dendrit atau rambut kecil yang berfungsi untuk menerima sinyal. Yang kedua, inti bagian sentral yang mengatur aktivitas sel, atau akson, bagian yang mengirimkan sinyal ke neuron lain. Neuron bekerja dengan cara menerima sinyal dari dendrit, mengolah sinyal tersebut melalui inti, dan mengirimkan sinyal ke akson untuk diteruskan ke neuron lain. Proses ini memungkinkan informasi untuk dikirimkan dengan cepat dan efisien melalui tubuh. Kita masuk di bagian-bagian dari neuron. Neuron adalah sel yang terdapat dalam sistem saraf dan bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh. Dalam neuron terdapat beberapa bagian yang berbeda yang bekerja sama untuk memastikan bahwa sinyal diterima dan diteruskan dengan benar. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah rambut kecil yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain. Yang kedua, inti. Inti adalah bagian sentral dari neuron yang mengontrol aktivitas sel. Ini adalah bagian yang memproses sinyal yang diterima melalui dendrit dan memutuskan apakah sinyal tersebut harus diteruskan ke akson atau tidak. Yang ketiga, akson. Akson adalah bagian dari neuron yang mengirimkan sinyal ke neuron lain. Ini berfungsi seperti kabel yang mengirimkan informasi. Yang keempat, sinaps. Sinaps adalah area di mana akson dari satu neuron bertemu dengan dendrit atau inti dari neuron lain. Kelima, mielinsit. Mielinsit adalah lapisan tipis dari lemak yang melingkari akson. Ini membantu mempercepat kecepatan sinyal yang diteruskan melalui akson dan memastikan bahwa sinyal tidak terganggu selama perjalanan. Nah, yang berikut kita masuk pada sel saraf, yaitu merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel ini membentuk sistem saraf. Nah, neuron biasanya dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya. Neuron sensorik merespon rangsangan seperti sentuhan, suara, atau cahaya yang mempengaruhi sel-sel organ sensorik, dan mereka mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang atau otak. Neuron motorik menerima sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu mulai dari kontraksi otot hingga sekresi kelenjar. Interneuron menghubungkan neuron ke neuron lain dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama. Ketika beberapa neuron terhubung bersama, mereka membentuk apa yang disebut sirkuit saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau jaringan lain. Apabila simpul dendrit mengalami kerusakan, maka seseorang tersebut akan mengalami kepikunan, atau jika terjadi di otak. Jika terjadi di organ lain, maka akan mengalami mati rasa. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Pada ujung akhir dari akson terdapat sinapsis, yang merupakan celah antara ujung saraf, di mana neurotransmitter dilepaskan untuk menghantar impuls ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin yang dibentuk oleh sel C1 yang menempel pada akson.
Sel cawan merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung milen. Fungsi milen adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus milen disebut nodus Radvier, yang dapat mempercepat penghantar impuls. Nah, yang berikut gambar sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sel saraf sensoris, yang kedua sel saraf motorik, yang ketiga sel saraf intermediate atau interneuron. Sel saraf sensorik, fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang berikut sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengiring impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga, sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau hubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Yang berikut kita masuk pada anatomi otak. Apa itu otak manusia? Nah, otak manusia adalah organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Yang berikut bagian otak manusia dan fungsinya. Otak terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan serta batang otak. Bagian-bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tubuh, namun ketiganya memiliki fungsi spesifik yang masing-masingnya berbeda. Yang pertama, otak besar. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Nah, yang kedua, otak kecil. Ada otak besar, ada pula bagian otak kecil yang disebut dengan cerebellum atau cerebellum. Cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Fungsi cerebellum atau otak kecil adalah mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Bagian ini penting untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang, seperti bermain video game. Selain itu, otak kecil juga berperan dalam gerakan motorik halus seperti melukis. Yang berikut, batang otak atau brainstem. Berada di depan cerebellum dan merupakan bagian yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal ke dan dari seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Batang otak manusia terdiri dari 3 struktur, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak setengah berperan dalam mengatur gerakan mata, sedangkan pons terlibat dengan koordinasi gerakan mata dan wajah, sensasi wajah, pendengaran, dan keseimbangan.